Ahazia adalah nama dari dua raja dalam Alkitab yang masing-masing memerintah di Israel dan Yehuda. Keduanya memiliki sejarah yang berbeda, tetapi keduanya disebutkan dalam konteks hubungan mereka dengan Tuhan, nabi-nabi, dan kerajaan tetangga. Ahazia, anak dari Raja Ahab dan Izebel, adalah Raja Israel di Samaria. Pemerintahannya singkat, hanya berlangsung sekitar 2 tahun. Berikut adalah poin penting dalam sejarahnya. Ahazia adalah putra sulung Ahab, Raja Israel, dan Izebel, seorang putri Fenisia yang memperkenalkan penyembahan Baal ke Israel. Orang tuanya sangat berpengaruh dalam mendorong penyembahan berhala, yang membuat Ahazia juga mengikuti jalan yang sama. Ahazia melanjutkan kebijakan ayahnya, yang memprioritaskan penyembahan Baal dan menentang ibadah kepada Allah Israel. Alkitab mencatat bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahazia mengalami kecelakaan serius ketika jatuh dari kisi-kisi di istananya di Samaria. Ketika ia sakit parah, bukannya meminta pertolongan dari Tuhan, ia mengutus utusan untuk berkonsultasi kepada Baal Zebub, dewa Ekron. Nabi Elia menghadang utusan tersebut dan menyampaikan pesan keras bahwa Ahazia tidak akan sembuh karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Seperti yang dinubuatkan Elia, Ahazia meninggal tanpa anak dan takhta Israel kemudian diwarisi oleh saudaranya, Yoram. Ahazia, anak dari Yoram dan Atalia, adalah Raja Yehuda yang memerintah selama 1 tahun. Pemerintahannya juga singkat, tetapi ia terlibat dalam peristiwa politik penting pada masa itu. Ahazia adalah cucu dari Raja Yosafat, seorang raja yang setia kepada Tuhan. Namun, ibunya, Atalia, adalah putri Ahab dan Izebel yang membawa pengaruh penyembahan berhala ke Yehuda. Ahazia menjadi raja setelah kematian ayahnya, Yoram. Dalam pemerintahannya, ia dipengaruhi oleh ibunya, Atalia, yang memperkenalkan kebiasaan buruk dari Israel ke Yehuda. Ahazia bekerja sama dengan pamannya, Raja Yoram dari Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yoram terluka dalam pertempuran, dan Ahazia mengunjungi pamannya di Yizreel. Saat itu, Yehu, seorang panglima Israel, yang diurapi sebagai raja baru oleh Nabi Elisa, melancarkan pemberontakan. Yehu membunuh Yoram dan kemudian mengejar Ahazia. Ahazia melarikan diri ke Samaria, tetapi ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Yehu. Setelah kematian Ahazia, ibunya, Atalia, merebut takhta Yehuda dan membunuh semua keturunan raja, kecuali Yoas, cucu Ahazia, yang disembunyikan oleh Imam Yoyada. Kedua Ahazia dicatat dalam Alkitab sebagai raja yang tidak setia kepada Tuhan. Kisah mereka sering digunakan untuk menyoroti bahaya penyembahan berhala, pengaruh buruk dari orang-orang di sekitar, dan pentingnya ketaatan kepada Tuhan dalam kepemimpinan. Kebijakan pemerintahannya bisa dirangkum berdasarkan kisah dalam Alkitab, terutama dalam kitab Raja-Raja dan Tawarikh. Berikut penjelasannya untuk kedua tokoh ini. Dia memerintah Israel selama 2 tahun sekitar tahun 850 hingga 849 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya, Ahab. Pemerintahannya terjadi di tengah pengaruh kuat ibunya, Izebel, yang dikenal menyebarkan penyembahan Baal di Israel, melanjutkan penyembahan berhala, terutama Baal, seperti yang dilakukan oleh ayahnya, Ahab. Ahazia dianggap melakukan yang jahat di mata Tuhan karena mendukung agama-agama kafir dan tidak mengikuti perintah Tuhan Israel. Berupaya membangun kembali hubungan dagang dengan Ofir untuk mendapatkan emas, namun usaha ini gagal. Terlibat dalam perang melawan Moab setelah pemberontakan Moab terhadap Israel, meskipun detail kebijakannya tidak dijelaskan secara rinci. Ia terluka parah akibat jatuh dari balkon istananya. Dalam usahanya mencari kesembuhan, ia mengirim utusan untuk meminta petunjuk dari Baal Zebub, dewa Ekron. Ini membuatnya dihukum oleh Nabi Elia yang meramalkan kematiannya. Ahazia dari Yudea
putra Yoram dan Atalia. Ahazia memerintah kerajaan Yudea selama 1 tahun, sekitar tahun 841 sebelum Masehi. Ia naik takhta setelah ayahnya, Yoram, meninggal. Mengikuti jejak buruk keluarganya, terutama ibunya, Atalia, yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan penyembahan berhala di Yudea. Ia tidak setia kepada Tuhan Israel dan dianggap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Menjalin aliansi dengan pamannya, Yoram dari Israel, putra Ahab, yang juga menyembah Baal. Terlibat dalam perang melawan Hazael, Raja Aram, bersama Yoram. Saat Yoram terluka, Ahazia pergi menemuinya di Yizril. Ahazia terbunuh oleh Yehu, yang diurapi menjadi Raja Israel untuk membersihkan pengaruh Baal dari wilayah Israel dan Yudea. Kebijakan kedua Ahazia ini dipengaruhi oleh penyembahan berhala dan aliansi politik dengan pihak yang tidak setia kepada Tuhan. Akibatnya, pemerintahan mereka dianggap buruk dalam pandangan Alkitab, dan mereka mengalami akhir yang tragis sebagai bentuk hukuman ilahi. Peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahazia, baik Ahazia dari Israel maupun Ahazia dari Yudea, melibatkan beberapa konflik besar, terutama karena situasi politik dan hubungan antar kerajaan pada waktu itu. Berikut adalah gambaran perang-perang yang terjadi pada masa pemerintahan mereka. 1. Perang melawan Moab. Setelah kematian Raja Ahab, Moab, yang sebelumnya menjadi wilayah vasal Israel, memberontak melawan Israel. Ahazia, yang baru saja naik takhta, mencoba untuk mempertahankan kekuasaan Israel atas Moab. Ahazia, bersama dengan Raja Yoram dari Yudea, putra Yoram, berperang melawan Moab yang dipimpin oleh Mesha. Namun, tidak ada catatan detail mengenai pertempuran besar yang terjadi selama pemerintahannya, kecuali bahwa upaya ini berakhir dengan kegagalan. Ahazia mencoba bergabung dalam aliansi dengan Raja Yoram dari Yudea untuk mengalahkan Moab, tetapi perjuangan ini lebih difokuskan pada stabilitas politik dan ekonomi daripada kemenangan militer yang signifikan. Moab tetap memberontak dan mempertahankan kemerdekaannya. Ahazia akhirnya terluka dalam insiden yang menyebabkan kematiannya. Kedua, kebijakan militer dan kegagalannya. Ahazia tidak dapat menanggulangi ancaman yang datang dari Moab dan menghadapi keterbatasan dalam kebijakan militer yang dapat menanggulangi pemberontakan ini. Ia juga menghadapi ancaman dari Aram, Syria, yang lebih dominan pada saat itu, meskipun ini tidak langsung melibatkan pertempuran yang tercatat selama pemerintahannya. 1. Perang melawan Aram. Ahazia dari Yudea menjadi raja setelah ayahnya, Yoram, terbunuh dalam perang dengan Hazael, Raja Aram. Ahazia bersama dengan Raja Yoram dari Israel berperang melawan Hazael dari Aram. Hazael sedang mengincar wilayah Israel dan Yudea, dan dia menjadi ancaman besar bagi kedua kerajaan tersebut. Ahazia ikut terlibat dalam perang melawan Hazael di Ramot Gilead, sebuah kota yang memiliki nilai strategis. Saat pertempuran berlangsung, Raja Yoram dari Israel terluka parah. Ahazia, yang datang untuk menemui Yoram yang terluka di Yizril, kemudian juga ikut terjebak dalam konfrontasi militer dengan Aram. 2. Pembunuhan Ahazia oleh Yehu. Sementara Ahazia terlibat dalam pertempuran di Yizreel, Yehu, yang baru diurapi oleh Nabi Elia untuk menggulingkan dinasti Ahab di Israel, bergerak maju dengan misi untuk membersihkan pengaruh Baal dari kerajaan-kerajaan tersebut. Yehu melakukan pemberontakan terhadap rumah Ahab dan Ahazia yang bersekutu dengan keluarga Ahab melalui pernikahannya menjadi sasaran pembunuhan. Yehu membunuh Ahazia dalam sebuah serangan yang terjadi di Yizreel. Dengan tewasnya Ahazia, dinasti Yudea yang ia pimpin berakhir setelah hanya 1 tahun masa pemerintahannya. Peperangan yang terjadi selama masa pemerintahan kedua Raja Ahazia cenderung melibatkan konflik politik dan aliansi yang rapuh antara kerajaan-kerajaan Israel, Yudea,
dan negara-negara tetangga seperti Moab dan Aram. Namun, meskipun ada peperangan, kegagalan dan kekalahan lebih mendominasi perjalanan masa pemerintahan mereka. Akhirnya, baik Ahazia dari Israel maupun Ahazia dari Yudea tidak berhasil mengatasi ancaman luar, dan keduanya mengalami akhir yang tragis melalui pembunuhan dan kematian di medan perang atau akibat keterlibatan dalam konfrontasi yang lebih besar. Akhir hayat Raja Ahazia, baik Ahazia dari Israel maupun Ahazia dari Yudea, cukup tragis dan terjadi dalam konteks yang sangat berbeda, meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat dalam sejarah Alkitab. Ahazia dari Israel memerintah hanya 2 tahun dan menghadapi banyak tantangan. Salah satu peristiwa besar yang terjadi adalah jatuhnya Ahazia dari balkon istananya di Samaria. Dia terluka parah dan berharap bisa sembuh. Dalam upayanya untuk mencari kesembuhan, Ahazia mengirim utusan ke Baal Zebub, dewa Ekron, untuk meminta petunjuk apakah dia akan sembuh dari lukanya. Tindakan ini dianggap sangat jahat dalam pandangan Tuhan, karena Ahazia seharusnya mencari pertolongan Tuhan, bukan dewa-dewa kafir. Nabi Elia yang diutus Tuhan menegur Ahazia atas keputusannya ini dan meramalkan bahwa Ahazia akan mati. Dalam perjalanan pulangnya, utusan Ahazia bertemu dengan Nabi Elia yang kemudian menyampaikan firman Tuhan tentang kematiannya. Ahazia akhirnya meninggal akibat lukanya setelah sekitar 1 tahun masa pemerintahan. Hal ini menandai berakhirnya dinasti Ahab di Israel. Ahazia dari Yudea memerintah hanya selama 1 tahun. Pada masa pemerintahannya, ia terlibat dalam aliansi politik dengan keluarga Ahab di Israel. Ahazia pergi ke Yizreel untuk mengunjungi Raja Yoram dari Israel yang terluka dalam perang melawan Hazael dari Aram. Namun, saat Ahazia berada di Yizreel, Yehu yang baru saja diurapi oleh Nabi Elia untuk menggulingkan dinasti Ahab di Israel bergerak menuju Yizreel untuk menuntaskan misinya. Yehu membunuh Raja Yoram dari Israel dan kemudian mengejar Ahazia. Ahazia berusaha melarikan diri, tetapi Yehu mengejarnya dan akhirnya menangkapnya di dekat gurun Ibleam. Ahazia kemudian dibunuh oleh para prajurit Yehu. Dengan kematian Ahazia, dinasti Daud di Yudea yang dia pimpin juga hampir terancam. Tetapi tak lama setelah itu, Atalia, ibunya yang melakukan kudeta, menjadi ratu untuk sementara waktu. Ahazia dari Israel meninggal akibat luka-luka setelah jatuh dari balkon dan setelah mencari petunjuk dari Baal Zebub. Kematian ini dipandang sebagai hukuman ilahi karena ketidaktaatannya terhadap Tuhan. Ahazia dari Yudea dibunuh oleh Yehu yang sedang melakukan pembalasan terhadap dinasti Ahab. Kematian Ahazia menandai akhir dari pemerintahannya yang singkat dan penuh dengan aliansi berbahaya dengan keluarga Ahab. Kedua Ahazia ini memiliki akhir yang tragis, dan kematian mereka menandai berakhirnya 2 garis keturunan yang terhubung erat dengan penyembahan berhala. Peninggalan Raja Ahazia, baik Ahazia dari Israel maupun Ahazia dari Yudea, relatif sedikit yang dapat ditemukan dalam bentuk arkeologis atau struktur yang tetap berdiri. Namun, jejak-jejak mereka lebih banyak tercatat dalam sumber-sumber Alkitab dan catatan sejarah. Berikut ini adalah beberapa aspek peninggalan mereka. Sebagai Raja Israel yang memerintah selama 2 tahun, jejak peninggalan Ahazia sebagian besar berasal dari catatan Alkitab. Dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, kisah pemerintahannya dicatat sebagai periode yang penuh dengan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tidak banyak perincian mengenai pembangunan atau monumen khusus yang dibuatnya. Perang melawan Moab dan hubungannya dengan Raja Yoram dari Yudea menjadi bagian dari latar belakang politik selama pemerintahannya. Namun, catatan ini lebih banyak berbicara tentang kegagalannya dalam mengelola kerajaan dan hubungan dengan Moab. Secara arkeologis, tidak ada temuan besar yang secara khusus dikaitkan dengan Ahazia.
Mengingat dia memerintah pada masa yang berdekatan dengan masa pemerintahan Ahab, peninggalan arkeologi lebih banyak ditemukan terkait dengan Ahab dan keluarganya. Peninggalan kerajaan Israel Utara pada masa itu sering dikaitkan dengan pusat-pusat seperti Samaria. Namun, ada beberapa artefak dan tulisan dari periode ini yang mencatat keberadaan kerajaan Israel Utara, tetapi tidak ada yang secara langsung mengidentifikasi Ahazia dalam temuan arkeologis. Ahazia dari Yudea memerintah hanya 1 tahun, dan meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, catatan tentang dia ada dalam kitab 2 Raja-Raja dan 2 Tawarikh. Dia dikenal karena aliansinya dengan keluarga Ahab dan keterlibatannya dalam perang bersama Raja Yoram dari Israel. Peninggalan utamanya adalah keterlibatannya dalam pembunuhan oleh Yehu yang menandai akhir dinasti Yudea yang dipegang oleh keluarga Daud, meskipun dinasti ini dilanjutkan oleh keturunan selanjutnya. Keberadaan Ahazia tercatat lebih banyak dalam konteks aliansi politik dengan Israel yang sering berakhir dengan konflik internal. Sebagaimana dengan Ahazia dari Israel, tidak ada peninggalan arkeologis yang secara khusus mengidentifikasi atau memperingati Ahazia dari Yudea. Namun, beberapa peninggalan dari periode ini dapat ditemukan di Yerusalem, termasuk struktur dan artefak yang terkait dengan dinasti Yudea pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ini mencakup beberapa temuan arkeologis yang mungkin terkait dengan periode pemerintahan Ahazia, meskipun tidak langsung mengacu pada namanya. Monumen atau bangunan yang dibangun oleh Ahazia tidak tercatat dalam catatan sejarah yang ditemukan, meskipun kemungkinan ada beberapa struktur yang dibangun oleh dinasti Yudea pada masa ini. Peninggalan terbesar Ahazia, baik di Israel maupun di Yudea, mungkin lebih terlihat dalam keterlibatannya dalam politik regional dan hubungan antara kedua kerajaan tersebut, serta hubungan mereka dengan kerajaan tetangga seperti Aram dan Moab. Namun, secara fisik, sedikit yang dapat ditemukan mengenai monumen atau bangunan yang dibangun oleh kedua raja ini. Keduanya dianggap melakukan kejahatan besar dalam pandangan Alkitab karena penyembahan berhala yang membuat jejak keagamaan mereka lebih buruk daripada meninggalkan struktur religius atau kuil-kuil besar yang didirikan. Secara keseluruhan, jejak peninggalan Raja Ahazia lebih banyak tercatat dalam sejarah Alkitab daripada dalam catatan arkeologi atau monumen fisik. Keberadaan mereka lebih terlihat dalam konteks politik dan keagamaan selama masa pemerintahan mereka, tetapi tidak banyak bukti fisik yang dapat dikaitkan dengan mereka secara langsung.